Audio Jungle. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala wa qudwatah wa uswatah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa ilaikal musta'an wa lakal musta'an wa lakal hamd. Allahumma waffiqna lidinikal mustaqim wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat sekalian. Ya, hadiratnya nggak ada ibu dulu ya. Oh, ada, alhamdulillah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas wasilah Bapak Dr. Nur Ali. Dari sudah saya dikenalkan ya. Ini wasilahnya kita ini. Ya, beliau baru selesai menulis disertasi doktor ya. Ini Allah mempertemukan saya dengan hadirin dan hadirat sekalian ini dengan wasilahnya Bapak Dr. Nur Ali. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam perkenalan ya. Selanjutnya tema yang ingin kita bahas nanti dalam berikutnya ini adalah sirah nabawiyah, riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal sirah nabawiyah itu menurut Imam Asy-Syarbasi di dalam kitab Tarikhut Tafsir itu wajib, karena kita akan tahu tentang asbabul wurud, datangnya hadis itu baru afdal, baru bisa terbuka dengan jelas kalau kita tahu sirah nabawiyah. Nah, buku sirah nabawiyah ini banyak. Yang terkenal itu ada ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu seorang ulama dari India, pernah sayembara oleh Robitoh Alam Islami. Pemenangnya itu beliau itu, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang diterjemahkan menjadi sirah nabawiyah. Sebelum itu kita mengenal lagi buku karangan Husain Haikal, Hayatu Muhammad, yang diterjemahkan oleh Ali Audah menjadi sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, di atasnya lagi ada buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Katsir, ditulis lagi oleh Ibnu Sa'ad, Tabaqat Ibnu Sa'ad, bisa dibaca lagi Tarikh At-Tabari. Dan riwayat hidup Nabi Muhammad ini telah diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa di dunia. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Jerman, semua ada. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart dalam bukunya The Top 100 Person in the World, The Top 100 Person in the World, 100 tokoh manusia di dunia yang paling tinggi, itu Nabi Muhammad nomor 1 di atas seluruh para nabi.
Nah, pantaslah kita menyebutnya Rasulullah itu sebagai Al-Mustafa, orang yang terpilih, dan beliau juga dikenal sebagai Sayyidul Mursalin, para penghulunya, tertinggi dari para rasul. Beliau juga termasuk dari ulul azmi. Ulul azmi yang lain kan ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya insyaallah bersama bapak-bapak semua hadir di sini, kita ingin mengenal Rasulullah SAW itu lebih jauh. Ada beberapa alasan. Pertama, di surat An-Nisa ayat 59, kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul serta ulil amri. Nah, untuk mentaati Rasul harus tahu dulu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Demikian juga dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 7. Kita baca ayatnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr 59 ayat 7. Nah, kemudian kita lihat juga di Ali Imran 164 bahwa Rasul itu adalah nikmat dari Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah sudah ngasih kenikmatan orang mukmin. Seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Tugasnya aja yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayatnya, ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Yang menurut Imam Syafi'i itu al-hikmah itu hadis, Quran hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun keadaan mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ini beberapa alasan mengapa kita perlunya memahami sirah nabawiyah, karena ini adalah merupakan satu kewajiban. Nah, di tengah-tengah kehidupan modern sekarang ini, Masya Allah, kita perlu contoh. Ya, contoh yang kita lihat di Google, di YouTube, Masya Allah itu. Kita ikut imam kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dalam surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 21. Nah, hadirin dan hadirat sekalian, dalam mencontoh Rasulullah yang akan kita bahas hari ini, apa cita-cita beliau, apa usaha-usaha beliau, dan apa tujuannya. Ini mulai yang ini dulu. Setiap kita harus punya cita-cita. Kalau dalam manajemen itu namanya vision, visi. Misalnya kalau kita masuk ke lembaga pendidikan itu ada visi dulu, itu cita-cita yang tinggi untuk menjadi unggul di bidang sains, teknologi, bahasa, itu suka begitu tuh. Nah, hidup yang tidak punya cita-cita itu digambarkan seperti kapal berlayar, mau kemana? Nggak jelas, bisa terumbang-ambing, terseok-seok. Jadi kita harus punya cita-cita yang besar, yang ingin diwujudkan, yang itu menjadi pegangan kita, menjadi referensi, menjadi pegangan di mana kita supaya kokoh di dalam melangkah. Ini cita-cita besar yang dikenal sebagai visi. Pertanyaannya apa? Cita-cita besar Rasulullah itu adalah memberi rahmat bagi seluruh alam. Itu surat Al-Anbiya, ya, surat 21 ayat 107. Insya Allah ini setiap ayat saya sebutkan di surat ayatnya. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi ini yang dibawa oleh Rasulullah. Rahmatan lil alamin itu seluruh dunia. Dan itu bukan hanya teori, sudah dipraktikkan. Coba kita lihat mulai di zaman Rasulullah, di Mekah, lalu di Madinah, lalu zaman Khulafaur Rasyidin, terus zaman Bani Umayyah, kemudian zaman Abbasiyah. Di situ mulai kelihatan di mana umat Islam berhasil menghasilkan ulama-ulama besar yang sampai sekarang bisa kita lihat. Pusatnya itu bukan hanya di Baghdad, tapi ada di Kufah, ada di Basrah, ada di Mesir, bahkan ada di Spanyol. Di Spanyol itu tadi disebut Ibnu Malik, itu orang Spanyol Pak, itu orang Spanyol. Ibnu Malik itu yang penulis Alfiah 1000 bait itu. Nah, saya kebetulan memang dulu mewiridnya Alfiah Pak, waktu di pondok pesantren Qala Muhammadun huwa Ibnu Malik itu. Waktu saya ngapal Alfiah itu nggak ngerti artinya itu apa itu, pokoknya ngapal aja. Karena waktu saya di pondok pesantren, kalau pulang dari pondok pesantren orang tuh bahagia, saya nggak bahagia Pak, karena nanti pulang dites Alfiah saya. Dites Alfiah saya, bahkan diadu Pak, dilombakan. Siapa yang hafal dapat lampu petromak dulu itu, dapat sarung BHS itu Pak ya. Nah, saya waktu itu nggak hafal itu, hafal tapi nggak ngerti artinya. Tapi setelah saya bongkar itu Pak, ternyata bait-bait Alfiah itu maknanya bukan hanya bicara nahwu sorof, balaghah, bukan, tapi ternyata mengandung makna majazi, makna yang bersayap Pak. Nah, contoh misalnya Bapak ingin jadi menteri, ingin jadi gubernur, ingin jadi apa ya, kalau ingin jadi itu harus dekat dengan para pengambil keputusan kan. Lewat apa? Lewat partai misalnya kan, lewat ini, dia harus dekat itu. Kalau enggak kan dia nggak kenal siapa kita kan. Nah, saya bilang ini dalil alfiahnya apa? Ternyata ada Pak. Wa qaddimil akhassa bittisoli wa qaddiman masyita bin pisoli. Itu bukan hanya bicara tentang domir itu, domir munfasil dan muttasil. Ternyata wa qaddimil akhassa bittisoli, yang dekat itu didulukan. Ya kan? Kalau yang jauh wa qaddiman masyita. Tuh, ini kan. Nah, jadi bapak-bapak, tolong di masyarakat kita jangan tinggalkan apa yang saya sebut dengan warisan Islam klasik. Jangan. Tanpa itu kita mau jadi ulama apa, nggak kuat tempat duduknya. Kuasai dulu itu kitab-kitab itu, baru silahkan mau melangkah kemana, silahkan kuasai dulu ini kitab. Itu Pak. Nah, saya sering nganjurkan begini Pak, kalau bisa di balai rombeng dulu, di pesantren itu tuh kuasai alfiah, baru masuk gontor. Sebab di gontor yang diutamakan tuh muhadasah, nulis. Maaf, ilmu alatnya rada kurang. Rada kurang. Harus saya tes orang gontor hafal alfiah, bukan bodoh Pak, tapi memang begitu. Nah, ini masuk dulu pesantren tradisional gitu, salafi. Saya kebetulan di Cibober dulu, pesantrennya amalan ibadahnya persis seperti ini, seperti sholat ibadah di sini persis, pakai kunut segala macam itu. Nah, habis dari pesantren tradisional menurut saya baru masuk gontor, biar seimbang. Nah, sebaliknya orang yang hanya di pesantren salafiyah doang, dia menguasai kitab secara mendalam, bisa memahami, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Bukan bodoh, kenapa nggak dibiasain? Nah, saya ngalamin itu. Waduh, ngalamin saya itu.
nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak bisa nulis. Nah, saya mulai bisa sedikit-sedikit itu waktu saya sebagai dekan di Fakultas Dirosah Islamiyah, yang di situ adalah kerjasama dengan Al-Azhar University di Kairo. Saya langsung menemui wakil rektornya di Universitas Al-Azhar untuk menanda tangan agar kita menggunakan kurikulum dan buku-buku di Al-Azhar di sana. Dan mungkin satu-satunya universitas UIN yang punya Fakultas Dirosah Islamiyah kerjasama dengan Al-Azhar Kairo itu hanya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silahkan Bapak jadi kiai di sini. Itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu. Nah, jadi saya jadi dekan di sana. Saya bilang, maaf bapak-bapak, saya di sini jadi mualaf. Saya bilang. Tapi saya belajar. Mimpin rapat, saya nggak mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mahasiswa ketemu saya harus bahasa Arab. Belajar, Pak. Nah, barulah saya bisa membimbing beberapa mahasiswa dari Thailand, dari Afrika, dari Sudan dengan bahasa Arab. Belajar terus, Pak. Nah, jadi seimbang, Pak. Dari pesantren tradisional masuk Gontor seimbang. Ilmu alatnya kuat, muhadasah dinnya. Nah, supaya apa? Karena supaya kita bisa langkahnya lebih jauh lagi. Nah, ini sekedar sedikit perkenalan. Nah, cita-cita unggul Rasulullah adalah memberikan rahmat bagi seluruh alam, dan itu sudah dibuktikan oleh Islam ketika Islam berjaya selama 7 abad dari zaman Rasul sampai akhir Abbasiyah di tahun 1258. Ulama-ulama Islam di bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, ilmu kalam dan seterusnya, bukan hanya itu tetapi juga ilmu umum termasuk kedokteran, matematika, fisika, kimia, biologi, semua. Sayang buku-buku ini nggak masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia itu buku-buku agamanya tadi, itu lewat India, lewat Gujarat. Ya, kita kenal bukunya Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Tapi buku-buku ini nih, memang buku-buku itu bacanya susahnya minta ampun, Pak. Susah minta ampun bacanya. Dan itu untuk membaca itu kita harus sekolah dulu bidang bahasa di Jerman Barat, di Leipzig, khusus bicara tentang al-makhtutat. Baca ilmu kedokteran dalam bahasa Arab. Waduh, susahnya minta ampun, Pak. Nanti kesempatan lain saya bawa tuh buku-buku itu, karangan Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tib, Al-Qanun Titib 3 jilid, itu mengenai kedokteran. Itu umat Islam penciptanya. Maka saya bilang kita harus buka fakultas kedokteran. Kedokteran mana? Karena kita pelopor di bidang kedokteran, kita harus buka di bidang-bidang lainnya. Nah, inilah maka di zaman saya sebagai wakil rektor di tahun 2000-an saya rubah YIN menjadi UIN supaya kembali ke sejarah bahwa umat Islam menguasai ilmu agama secara luas mendalam, tapi juga menguasai ilmu umum supaya kita menjadi imam, menjadi orang soleh. Ya, orang soleh itu ya, di dalam Al-Quran dengan jelas, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Dan telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Tentu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tetapi nggak cukup itu, ditambah lagi oleh Imam Al-Marughi. Saya lupa ayatnya di surat apa ya, Pak? Walaqad katabna fiz zabur itu. Nanti saya ingat deh ya. Kata Imam Al-Marughi, as-solihun itu selain iman, takwa, akhlak mulia, dia harus menjadi al-ulama al-mufakirin, ulama yang beristihad. Dia juga harus ada al-muhandis, al-mahirun, insinyur-insinyur yang mahir. Dia juga adalah seorang hakim-hakim yang adil.
Dia juga adalah seorang pegawai tentara yang terlatih. Dia juga adalah sebagai pegawai-pegawai yang profesional. Itu yang mewarisi dunia. Dan kita dulu punya semua itu. Kita punya keahlian seperti ulama fakirun punya, insinyur punya, tentara terlatih punya semua itu. Nah, ini arti dari orang soleh ini. Nah, untuk mewujudkan rahmat tadi bagi seluruh alam, baru dilakukan usaha-usaha. Usaha-usaha inilah namanya misi. Misi itu usaha untuk mencapai tujuan. Kalau kita tujuannya ingin jadi kiai misalnya, usahanya apa? Ya dari kecil sudah hafal Quran, menghafal Quran. Perginya ke pesantren, baru dia jadi kiai. Jadi antara visi cita-cita besar dengan misi harus seklop. Nah, kalau misalnya dia ingin jadi pilot, ya sekolahnya harus penerbangan. Jadi antara visi besar dengan usaha ini harus klop. Nah, satu, ternyata visi Rasulullah adalah di bidang dakwah. Misinya dakwah, melaksanakan dakwah. Ini bisa dilihat di An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Itu tugas Rasulullah. Kemudian tugas lainnya adalah melaksanakan tabligh. Wa ma lar rasul illal balagh. Itu di dalam surat An-Nur ada ayat 30, ayat 53. Setelah itu Rasulullah melakukan pendidikan. Tugas yang ketiga nih. Jadi dakwah, tabligh, pendidikan. Pendidikan ini kita bisa cek di dalam surat Al-Baqarah 129, di Ali Imran 164, dan surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. Tadi Ali Imran 164-nya sudah saya baca itu. Ya, walaqad manallahu 'alal mu'minin rasulan iz ba'asa fihim rasulan minhum. Tugasnya yajlu alaihim, membacakan ayat Allah. Ayat yang mana yang dibaca ini? Kata Imam Al-Maraghi ada 3 ayat. 1 ayat Quran, baca. Yang kedua ayat fenomena alam, jagat raya. Ini ada ayat Allah yang ada di air. Apa bentuknya? Sifat-sifat takdir yang ada di air dipelajari secara mendalam. Peran dan fungsi air maka bisa difungsikan macam-macam. Takdir yang ada di udara, takdir yang ada di cahaya, takdir yang ada di tanah, takdir yang ada di tumbuh-tumbuhan, takdir yang ada di semua ciptaan Allah ini ada takdirnya. Itu ayat Allah. Nah, jadi kalau seorang peneliti menemukan teori-teori, itu bukan menciptakan, Pak. Memang Allah sudah bikin, cuman menemukan saja. Contohnya misalnya pencipta listrik, penemu listrik, Thomas Alva Edison, pencipta listrik. Waktu kelas 3 di Amerika, tinggalnya di Ohio, dia dikeluarkan dari sekolahan karena kabarnya nggak bisa ngikuti pelajaran si Edison ini. Lalu dididik oleh ibunya di belakang rumah, suruh ngotak-ngatik apa begitu. Akhirnya dia menemukan hasil penelitian, lebih dari 300 hasil penelitian, salah satunya listrik. Nah, saya baca terakhir ini sudah banyak orang yang nggak percaya sama sekolahan, Pak. Banyak nih orang punya bakat segala macam kemampuan, sekolah nggak bisa mengembangkan bakatnya untuk jadi orang hebat. Nah, ini sekarang udah nggak usah sekolah, sekolah di rumah aja. Ini yang disebut homeschooling. Dia misalnya punya bakat musik, punya bakat apa begitu, sekolah kan nggak ada ahlinya. Nah, ini Edison pernah itu dikeluarkan di sekolahnya di Ohio.
kelas 3, dididik sama ibunya, terus dia senang praktek, menemukan lebih dari 300 temuan, salah satunya listrik. Saya bilang Edison itu bukan pencipta, cuman menemukan. Karena di dalam alam jagat raya ini sudah ada sunatullah. Sunatullahnya antara lain adalah segala sesuatu berpasangan. Itu di surat Yasin kan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi di tumbuh-tumbuhan ada azwaj, di dalam diri kita ada azwaj, wa mimma la ya'lamun. Nah, ini yang banyak nih yang kita nggak tahu, ada azwaj juga, ada pasangan. Nah, Edison meneliti itu, ketemulah listrik. Jadi dia bukan pencipta listrik, menemukan hukum Allah yang ada di dalam benda itu. Nah, maka ketika menemukan itu kita bilang subhanallah, maha suci ya Allah. Ini yang dilakukan oleh para ulama dulu. Alam ini diteliti, ketemu hukum-hukumnya. Dengan mengetahui hukum-hukum ini, kita bisa memanfaatkan alam secara benar. Lalu kita bisa membawa kemaslahatan, kesejahteraan. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang paling kaya, Pak. Coba kita lihat Singapura. Singapura nggak punya sawah, Pak. Lihat ke Belanda. Belanda nggak punya gunung, Pak, gitu. Ya, Jepang nggak punya rempah-rempah. Arab nggak punya sungai. Kita semuanya punya, Pak. Gunung banyak, meletus melulu lagi. Sungai banyak, pada banjir terus. Nah, ini kalau kita tahu caranya mengelolanya, itu bisa membawa kepada kemaslahatan. Air misalnya, yang jago mengelola air itu ternyata Belanda, Pak. Belanda itu jago mengelola air, Pak. Maka waktu dia menjajah Indonesia tuh dibikin tuh Kali Ciliwung segala macam itu. Itu dulu alat transportasi ya. Kalau kita pergi ke Belanda, Pak, ke Amsterdam lah gitu ya, itu kita pikniknya tuh pakai air, Pak, naik air. Ya. Kalau bapak-bapak ya jalan-jalan lah gitu, saya kebetulan juga sudah beberapa puluh negara saya kelilingi itu. Itu. Nah, lalu pernah saya ke Mesir itu. Waktu di Mesir, saya sengaja itu dari Kairo, saya pergi ke Iskandaria. Kira-kira 600 kilo, Pak ya. 600. Dari Iskandaria itu, di Iskandaria itu ada perpustakaan besar. Perpustakaan, nama Iskandaria itu sebenarnya dari Alexander the Great. Pada abad 3 sebelum Masehi, wilayah itu dikuasai oleh muridnya Socrates, filosof dia, Pak, Alexander the Great, maka namanya itu Alexandria. Nah, dari situ saya pulang, Pak. Pulangnya itu nggak lewat darat ini, Pak, lewat kampung. Ternyata luar biasa, Pak. Itu pertanian, anggur, delima, segala macam ada, Pak. Dari mana itu airnya? Itu airnya dari Sungai Nil. Sungai Nil, Pak, dibikin pipa-pipa. Maka Mesir itu kan pernah menjadi negara penghasil kapas terbesar di dunia dan hasil-hasil lainnya. Nah, jadi kita teliti ayat Allah yang ada di alam ini menghasilkan ilmu alam, kimia, fisika, astronomi, biologi, itu ilmu alam semua. Itu ayat Allah semua. Ini yang dibacakan oleh Nabi, yajlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Nah, ini menurut Prof. Quraisyihab, pendidikan akhlak di sini, pendidikan karakter, membina mental. Wa yu'allimul kitab, Al-Quran, wal hikmah. Nah, ini misi, yaitu di bidang pendidikan yang ketiga. Misi yang keempat adalah akhlakul karimah. Hadisnya yang sangat terkenal, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, di dalam salah satu buku yang saya tulis itu ada buku saya, Akhlak Tasawuf. Yang disebut akhlak itu punya ciri 5. Kalau ada ciri 5 berarti kita punya akhlak.
Pertama, akhlak itu sudah mendarah daging. Kayak sholat 5 waktu ini udah mendarah daging kita. Ya. Ada nggak yang belum mendarah daging? Ada. Mungkin sholat tahajud belum darah daging kan. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak itu. Itu belum jadi akhlak, Pak. Infak misalnya, kadang-kadang berinfak, kadang-kadang enggak. Belum jadi akhlak, Pak. Kalau udah jadi akhlak, udah mendarah daging. Kena mendarah daging, akhlak itu jadi gampang. Sholat 5 waktu ini kan gampang, enteng. Itu juga jadi akhlak. Kalau belum enteng, belum jadi akhlak. Misalnya sholat tahajud masih berat tuh, belum jadi akhlak tuh, Pak. Kalau udah jadi akhlak tuh udah ringan. Tasduru bisuhulatin, kata Imam Al-Ghazali, sudah gampang. Misalnya ada kotak amal di masjid lewat, ya udah gampang aja langsung. Tapi kalau mikir-mikir dulu, sedekah jangan, itu belum jadi akhlak. Ayo kalau udah bisuhulatin. Nah, ciri yang ketiga, akhlak itu dari kemauan sendiri. Jadi bukan disuruh orang, bukan direkayasa, bukan ditakut-takutin, tapi oleh diri sendiri. Nah, yang keempat, itu dilakukan dengan otentik, asli, bukan sandiwara ya. Kan orang ada di sinetron misalnya Judas ya, atau Suuzon, itu bukan akhlak dia, itu mah pesanan dari skenario gitu. Harus asli, Pak. Nah, kadang-kadang mau cari yang asli ini susah, karena manusia kadang-kadang pinter sandiwara. Contoh, kita mau cari menantu nih yang akhlaknya bagus, ya udah kita wawancarai, kita lihat, itu belum cukup, Pak. Karena bisa aja di depan kita dia pura-pura baik. Mesti tanya orang yang dekat sama dia, bibinya, uaknya, ini sehari-hari anaknya bagaimana nih gitu. Karena saya katakan yang namanya akhlak itu harus yang asli, yang bukan bersandiwara. Ciri yang keempat. Ciri yang kelima, harus ada iman dan takwa. Kalau nggak ada cantolannya itu namanya etika. Di barat juga itu etika ada, tapi akhlak itu sumbernya itu iman dan takwa. Keluar dari panggilan iman, keluar. Karena itu ada lillahi ta'ala aja di situ. Ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga merupakan kekuatan yang dimana daya tarik Rasulullah begitu kuat karena akhlaknya ini. Misi lainnya ya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan umat antara Khazraj dan Aus, penduduk Muhajirin dan Ansar itu disatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan Rasulullah berhasil mempersatukan itu. Kadang-kadang lewat pernikahan ya. Rasulullah kan kita tahu istrinya banyak. Kalau orang barat bilang ini Rasulullah ini gila sek, itu nggak ngerti, padahal itu dakwah ini misinya adalah misi dakwah hablum minallah, hablum minannas. Misalnya contoh, Abu Jahal kan memusuhi Rasulullah, bagaimana nih caranya? Maka ada satu wanita dari perkampungan di mana Abu Jahal tinggal dinikahi oleh Rasulullah. Maka kemudian sikap Abu Jahal berubah tuh. Karena di Arab itu kalau orang itu sudah punya besanan, itu hubungannya menghormatinya tinggi, Pak. Besanan itu saling menghormati. Maka Rasulullah menikah dengan salah satu wanita di perkampungan di mana Abu Jahal ada di situ. Jadi dekat. Kemudian Rasulullah juga menikah dengan mantan istri anak angkatnya ya, karena itu ada anak angkat. Lalu oleh orang barat ini Rasulullah katanya siapa aja padahal itu bukan. Rasulullah ini untuk menegaskan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Karena di Arab pada waktu itu
anak angkat itu dianggap anak kandung, akhirnya mengambil hak warisan anak aslinya. Itu nggak boleh oleh Rasulullah contoh. Maka istri Zaid bin Harithah itu oleh Rasulullah dinikah untuk menggambarkan bahwa Zaid bin Harithah ini bukan anak kandung. Kalau anak angkat itu ya anak angkat, statusnya ya orang lain tetap. Maka istrinya, bekas istrinya masih bisa dinikah. Jadi misinya itu bukan karena tujuan-tujuan. Nah ini diarahkan dari proses ini itu adalah untuk islah, untuk menyatukan. Sampai jam berapa kita Pak? Sudah? Nah untuk islah. Nah yang terakhir, apa tujuannya? Tujuannya itu ada di dalam Maqasidus Syariah. Kalau ingin tahu Maqasidus Syariah lebih lanjut, silahkan baca kitab Syarah Al-Muwafaqat ya. Di dalam kitab Syarah Al-Muwafaqat itu Maqasidus Syariah itu 5 ya. Maqasidus Syariah 1, memelihara jiwa. Jadi oleh Islam itu keselamatan manusia dilindungi. Tidak boleh orang disiksa, dizolimi, dijajah, dihukum, dibunuh, apalagi tidak boleh. Maka masuk Islam selamat. Itu yang disebut dengan hifzun nafas. Yang kedua, memelihara agama. Dalam Islam orang tidak boleh dilarang melaksanakan ibadah, termasuk juga nggak boleh dipaksa-paksa. Itu hifzuddin. Yang ketiga adalah memelihara akal. Dalam Islam ini akal manusia dihormati, dihargai, karena itu harus diberi pendidikan supaya dia bisa memecahkan masalah, menjalani kehidupan. Ini disebut dengan hifzul akli. Hifzul akli. Nah yang keempat, memelihara harta. Dalam Islam kepemilikan itu dilindungi. Hak orang nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil, masuk pekarangan orang harus izin dan sebagainya. Itu hifzul mal. Dan yang terakhir adalah hifzun nasal, memelihara keturunan. Nah kalau kita memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, itu akan menghasilkan ilmu kebudayaan dan peradaban. Contoh, memelihara agama harus ada pesantren, harus ada madrasah, harus ada masjid, harus ada majlis taklim dan lain-lain. Ini kebudayaan peradaban Islam. Memelihara nyawa harus ada dokter, harus ada fakultas kedokteran, harus ada rumah sakit, harus ada apoteker. Jadi akibat dari memelihara yang 5 itu muncul ilmu kebudayaan peradaban. Karena otomatis itu memelihara akal perlu departemen pendidikan, perlu ada guru, perlu ada sekolah, perlu ada buku, perlu ada laboratorium, perlu ada perpustakaan. Jadi gara-gara menerima 5 itu berantai. Maka Islam itu agama yang luas, agama yang membangun kebudayaan dan peradaban. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nanti akan lihat bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah memimpin perang, bagaimana Rasulullah mengelola masyarakat. Itu semua ada. Inilah sebagai penjelasan umum ya yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah di akhir ini nanti akan saya kasihkan bukunya, karena yang saya bahas ini sudah saya tulis bukunya. Buku Sirah Nabawiyah. Insya Allah nanti buat Pak Ustadz Nur Ali saya kasih bukunya supaya di rumah bisa baca-baca lagi gitu ya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada misalnya yang mau ditanyakan, silakan Pak Ustadz. Kalau mau ditanya apa begitu, silakan. Saya mohon izin. Ya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Lil Muttaqin. Iya.
tahun Pak, umur saya. Kadang-kadang ini membaca juga nggak bisa. Ini tahu Pak, ini tahu saya. Nah itu pencerahannya Pak. Yang kedua, ada buku tadi Pak, kalau bisa mohon saya, ya kalau bisa dibagi mana saya berapa saya kasih untuk administrasi. Itu aja Pak. Yang kedua apa tadi Pak? Ya. Yang kedua pertanyaannya apa? Nanti ada buku. Oh iya, iya, iya. Saya mau dibagi. Boleh, boleh. Nanti lewat Pak Ustaz Nur Ali. Insya Allah. Bukunya udah ada. Iya. Murtakin ya. Begini Pak penjelasannya ini. 6.666 ayat Quran itu. Nama suratnya itu macam-macam, ada namanya sapi Al-Baqarah, ada namanya keluarga Ali Imran, ada namanya An-Nisa, ada namanya Al-Maidah, ada namanya Al-Anfal, ada namanya Al-A'raf, terus sampai ke An-Nas. Semua itu tujuannya untuk hudan, untuk memberi petunjuk pada orang yang bertakwa. Jadi kita baca surat apapun harus mendapatkan hidayahnya. Kalau nggak dapat hidayahnya, ya itu baru ucapan saja. Harus dapat hidayahnya. Nah, bagaimana dapat hidayahnya? Nah, dari Syekh Imam Asy-Syirbasi dalam kitab Tarikhut Tafsir, hidayah itu kan hanya diberikan oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Itu oleh Imam Syarbasi itu digambarkan Quran itu seperti ini, perumpamaan aja buah kelapa. Coba lihat kelapa. Kelapa bagian luarnya itu ada sabut yang tebal. Bagian kedua ada batoknya yang keras. Bagian yang ketiga ada dagingnya. Di dalam dagingnya itu ada lagi yang namanya santannya. Untuk membuka Quran yang ibarat pohon kelapa itu yang namanya sabutnya, harus menguasai ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu manik. Untuk membuka itu sabutnya itu. Satu. Untuk membuka batoknya yang keras, harus menguasai ilmu asbabun nuzul, harus menguasai qaidah fikih, harus menguasai ilmu usul fikih. Ini berat-berat nih. Ini ulama kerjanya nih Pak. Dan untuk mengetahui santannya, ini santannya yang dalam itu ilmu tasawuf. Harus bersih hati kita. Harus bersih hati kita, dapat hidayah. Makanya Quran bagi orang yang bukan muttaqin, ya itu bacaan biasa. Dia baru dapat hidayah bagi orang yang bertakwa. Lalu oleh Quran disebut yang takwa itu yang mana? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Yang gaib itu ada tapi nggak kelihatan. Akhirat, alam kubur, malaikat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bukan? Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang pokok-pokoknya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Terus juga alladzina yu'minuna bima unzila ilaihim. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Juga percaya. Jadi rukun iman. Nah, itu ciri-ciri. Lalu nanti orang beriman itu dijelaskan lagi. Muttaqin itu di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tuh. Dibaca ayat Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mendengar ayat dibaca bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Maka oleh sebab itu kita padukan tiga unsur ini.
Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Akidah, ibadah, akhlak. Nah, ihsan itulah muttaqun. Jadinya gitu ya. Tapi muttaqun ini harus ada iman dulu, harus ada ibadah, baru ihsan. Jangan dipotong, Pak. Saya ihsan aja lah gitu. Jadi orang baik aja, tapi nggak iman, mau nempel di mana ihsannya itu? Saya mah ibadah aja lah, nggak usah perlu. Nggak bisa dipotong-potong. Kalau orang ada iman, harus ada Islam. Buktikan iman ibadah. Harus ada ihsan. Nah, ihsannya nggak bisa dipotong. Jangan saya mah udah orang baik ini, nggak pernah nyolong, nggak usah sholat gitu. Nggak bisa begitu. Karena itu satu paket. Nah, inilah muttaqin, Pak. Nah, muttaqin ini perpaduan iman, Islam, ihsan. Ini muttaqin. Nah, ciri-ciri lain muttaqin itu bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, iman pada Allah wal malaikat. Terus nanti sampai pada ayat apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum wal malaikat wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin. Harus peduli pada orang miskin. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, salat zakat, wal mufuna bi ahdihim, menepati janji, wasabirina bil ba'sa wa dharra wa hinal bas, sabar dalam penderitaan. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ciri dalam Quran banyak, Pak, itu. Ciri-ciri takwa itu banyak sekali. Di Al-Baqarah 177 itu dijabarkan di situ. Nah, tentu dalam prosesnya kita ya bertahap lah, sedikit-sedikit, Pak, ya. Karena ini sampai tahap yang betul-betul sempurna, ini perjalanannya panjang, perjuangannya panjang, gitu, Pak. Jadi saya juga kalau diukur ini seberapa takwanya, di mana gitu kan. Tapi itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti yang Maha Tahu. Ya, yang makanya Rasulullah sendiri itu yang diminta itu keridhaan Allah. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Keridhaan Allah. Karena kita masuk surga itu sebenarnya kata para ahli tasawuf karena keridhaan Allah. Untuk Allah ridho kita ibadah. Tapi kalau ibadahnya langsung untuk dapat surga, karena fatalis tasawuf nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Sholat hidup kita 70 tahun, berapa sih sholat kita kalau di waktunya deh? Nggak cukup. Tapi sholat itu kunci untuk membuka keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, dikasih semuanya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, ketakwaan tadi muttaqin itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Al-Fat, ya, surat 4 itu surat 48 ayat 29. Begitu, Pak, ya. Soal bukunya insya Allah nanti saya copy, saya kasih Pak Ustadz Nurali. Terima kasih. Sudah cukup, Pak? Saya kira demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Saya terima kasih sekali lagi, saya sudah diterima di keluarga besar Darussalam, tambah saudara, Masya Allah. Karena saya baca kemarin itu, sekarang orang ini di tengah-tengah kehidupan global teknologi, ternyata orang makin kesepian, masih makin kesepian. Karena orang makin gadget terus, udah nggak kenal lagi sama saudara. Untung saya bilang Islam itu ada majlis taklim, ada sholat berjamaah. Dan orang yang menyendiri kesepian itu bahaya, Pak. Bahaya sekali. Karena nggak ada tempat pegangan untuk saling tukar menakar. Ujung-ujungnya dia bisa bunuh diri.
Maka jumlah orang yang kesepian itu makin meningkat karena teknologi itu. Nah, maka kita majlis taklim seperti ini fungsinya selain kita dekat dengan Allah, ilmu kita bertambah, tambah teman dan tidak kesepian. Dan menurut teori, orang yang banyak bersilaturahmi itu umurnya panjang, Pak. Umurnya tambah panjang bersilaturahmi itu. Sebaliknya hidup sendiri, ini menurut penelitian, Pak, umurnya nggak panjang. Insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.